Setelah selesai dimasak, kita langsung tuangkan aja ke adonan es dogernya ya. Bang, bikinkan video racikan santannya diapain? Oke bos, racikan santan es doger legendaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Jelajah Rasa Bang Ipong ya bosku. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu, dipermudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, amin amin ya rabbal alamin. Berhubung ada banyak banget pertanyaan gimana caranya mencampurkan santannya kepada adonan es doger, baik kita langsung aja ke tutorialnya ya bos. Oke, pertama-tama kalian siapkan dulu santannya ya bos. Saya ini di sini menggunakan santan kara biar lebih simple dan tidak menambah waktu ya bos, tenaga juga. Atau bisa juga pakai kelapa yang bijian ya bos. Dan di sini saya menggunakan 8 ya untuk takaran 2 termos es doger. Dan kalau pengen lebih berasa lagi santannya silahkan pakai 10 juga nggak apa-apa ya bos, maksimal 10 untuk 2 termos es doger. Dan untuk 1 termos minimal 5 bungkus ya bos. Dan kalau pakai kelapa yang bijian ya minimal 2 bos, 2 biji untuk 1 termos. Dan untuk harga santan kara yang sebungkus kecil kayak gini itu di sini 7.000 ya bos satunya, mahal banget. Oke, lanjut langsung masukin santannya ke dalam wadah ya bos. Langsung masukin semua. Berhubung santannya mau dimasak, saya masukinnya ke dalam wadah magicom ya bos. Nah, jika santannya sudah dimasukin semua, kita lanjut nyalakan kompor gasnya ya bos untuk masak santannya biar masak dulu. Ini yang paling penting, masak santannya itu jangan pakai air ya. Udah kayak gini aja langsung kita aduk-aduk biar tercampur rata. Usahakan terus diaduk-aduk ya biar tidak pecah santannya. Dan setelah diaduk-aduk terus sampai menggelembung ya bos. Jika sudah menggelembung udah kita matikan aja kompornya. Jangan sampai terlalu menggurak ya. Oh ya, untuk pemberian santan ke es doger itu kalau santan kara itu bisa dimasak bisa tidak ya bos. Kalau dimasak itu cuman lebih berasa aja gurihnya. Santannya lebih terasa ya. Oke, setelah selesai dimasak kita langsung tuangkan aja ke adonan es dogernya ya. Sebelum lanjut videonya boleh dong kalian subscribe dulu channel ini. Oke, terima kasih. Di sini kita ngebahas santannya ya, bukan adonannya. Kalau tutorial adonannya ada di video yang di bawah ya bos. Dan untuk tutorial cara masak ketannya juga udah ada di video di bawah ya bos. Nah, dan setelah santannya dimasukin semua ke dalam adonan es doger, kita lanjut proses aduk-aduk dulu ya bos sampai tercampur rata. Dan ingat ya bos, ini itu proses pemberian santan 2 termos. Dan adonan es doger segini banyaknya juga ini untuk 2 termos, tapi saya biasanya disisakan 1 toples ya bos untuk cadangan. Dan setelah tercampur rata diamkan dulu sampai benar-benar hangat ya bos, atau udah dingin gak apa-apa juga. Setelah santannya tercampur rata dan adonannya sedikit dingin, kita memberikan susu buat di adonannya agar rasa es dogernya itu lebih legit ya bos. Kita pakainya susu kental manis 3 sapi 1 kaleng aja cukup. Dan adonan es doger pakai susu atau tidak pakai susu itu pasti ada perbedaan ya bos. Saya sudah pernah membuktikannya. Kalau tidak pakai susu itu rasanya biasa aja, nggak ada legit-legitnya bos, serius. Kalau pakai susu itu dijamin legit banget es dogernya. Karena di sini itu saya membagikan tutorial itu saya langsung berjualan ya bos. Beda dengan yang lain tutorial sekedar tutorial aja. Kalau saya kan tutorial sambil dijual. Jadi sudah tahu kualitas penjualannya. Dan sudah terbukti juga selama 17 tahun sampai sekarang saya masih bertahan di sini ya bos. Rasa masih tetap sama. Dan kalau untuk jualan itu jangan sekali-sekali mengurangi takaran ya bos. Terkadang rasanya pasti akan berubah. Pokoknya dijamin pakai racikan saya ini es doger kalian pasti rasanya akan lebih jauh lebih nikmat ya bos. Dan untuk tingkat kekentalannya seperti ini bos, kental banget. Dan untuk tingkat kekentalan es dogernya juga berpengaruh agar es dogernya itu pulen dan tidak mudah cair. Oke, setelah semuanya beres sudah selesai, kita langsung masukin adonannya ke dalam termos untuk proses penyurutan ya bos. Dan untuk proses cara penyurutan es batunya juga saya sudah bikinkan ya bos di video di bawah. Nah, dan ini itu adonan yang tadi ya bos, saya sisakan 1 toples buat jaga-jaga. Karena kan kalau nggak ada cadangan adonan itu, kalau esnya habis itu kita nggak bisa nyerut lagi. Cadangan adonannya aku buatkan ke toples lalu aku masukkan ke dalam box styrofoam. Dan sisa serutan tadi yang diserut es batu itu kita masukin ke dalam box styrofoam ya bos, agar adonannya itu tetap segar. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar ya bos. Dan jangan lupa subscribe juga. Terima kasih.